kondisinya kurang apa namanya kurang memadai ya. Kalau ada yang online di kampus ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya yang tidak boleh kan cuma masuk kelasnya ya, tapi online harus di kampus nggak apa-apa kalau kalian sudah ada di Surabaya. Baiklah, untuk yang hari ini ya kita akan melihat implementasi FSM itu untuk yang lebih pelik untuk kehidupan sehari-hari ya. Ya sebenarnya materinya juga sudah saya upload kalau nggak salah ya. Saya agak lupa sedikit gitu ya. Ya maaf, saya agak lupa. Bentar ya, saya lihat ya. Di Classroom itu sudah saya berikan seperti apa ya. Bentar, saya stop dulu ya. Ya, di pertemuan 3 itu ada perencanaan sistem dengan FSM ya. Itu ada dokumen untuk FSM desain untuk kendali otomatis pompa air gitu ya. Ini seperti apa? Saya share lagi aja. Nah, ini, oh ini. Oke, saya share screen lagi ya. Sudah kelihatan? Saya agak ya, FSMA sesederhana ini FSM-nya ya. FSM-nya adalah pengendali pompa air yang kita sebut sebagai P ini ya. Dari pompa ini nanti diharapkan dia hidup atau mati ya. Sebenarnya yang diinginkan gambarnya adalah seperti ini ya. Ya, di mana ini ada pompa ya yang beroperasi dengan dua buah tandon ya. Jadi pompa ini akan dipakai untuk memompa air dari tandon bawah. Ya. Ini kalau tandon bawah itu adalah tandon untuk menampung air dari PDAM yang seringkali debitnya itu tidak terlalu deras ya sehingga tidak cukup untuk dinaikkan langsung ke tandon atas ya, maka kita membutuhkan pompa ya. Nah, jadi pompanya ini tidak langsung disambungkan ke keran ya. Kenapa begitu? Karena keran ini ya buka tutupnya tidak ini apa namanya tidak bisa seperti biner ya, bisa langsung on off gitu aja. Kadang-kadang diperlukan dia deras, kadang-kadang dia diperlukan kecil ya, kecil apa namanya itu, kebalikannya deras apa ya, lawannya deras itu apa ya? Kalau hujan deras ya, tapi kalau keran apa ya, debit air itu ya gitulah, agak dapat juga ya bahasa Indonesia ya. Baik, jadi debitnya kita bilang itu debit besar dan debit kecil gitu aja ya. Oke, kalau mengisi bak kamar mandi mungkin diinginkan itu debitnya debit besar gitu ya, maka dia harus dibuka full mungkin ya. Tapi untuk misalkan aja penggunaan itu cuci piring misalkan ya, nah itu seringkali diinginkan tidak sederas yang untuk mengisi bak kamar mandi ya. Nah, jadi mungkin lebih dibutuhkan pelan-pelan gitu atau kecil ya, debit kecil gitu ya. Nah untuk itu pompa itu nggak bisa mengantisipasi seperti itu ya. Nah, dia taunya nanti ada tekanan yang harus dilawan dia gitu ya. Nah kalau pompa itu melakukan kerjanya ya dengan mempunyai beban berupa perlawanan ya, karena debitnya tidak di-fullkan ya, maka nanti pompanya akan kehilangan efisiensi gitu ya. Dia akan memakai daya yang lebih besar daripada yang seharusnya.
Nah, untuk itu maka sistemnya kita buat supaya pompanya ini betul-betul tidak terbebani untuk melakukan tugasnya. Karena itu ya, pompa ini tidak perlu berhadapan dengan keran langsung ya, jadi langsung dimasukkan ke tandon atas gitu aja ya. Nah, tandon atas nanti itu akan diisi air ya, kemudian secara gravitasi ya, airnya akan mengalir ke keran. Nah, kalau yang apa namanya yang mengalir ke keran itu dengan gravitasi dari tandon atas ya, air dari tandon atas, maka ini apa namanya tidak perlu khawatir lagi dengan pembebanan terhadap pompanya ya. Jadi yang terbebani adalah gravitasi, dan gravitasi tidak ada hubungannya sama efisiensi pompa gitu ya. Nah, karena itu perlu ada ininya, ada kendalinya pompanya ini ya. Terutama misalnya itu untuk mengisi tandon atas ya. Nah, kapan tandon atasnya diisi? Itu ketika dia kosong ya. Nah, sensornya untuk tandon atas ini adalah sensor C dan D ya. Ini sebenarnya switch saja ya, switch untuk mendeteksi ya. Ini ya, C ini tandon atas minimal ya, lalu D tandon atas maksimal ya. Gimana ini minimal ya? Itu 0 kalau airnya minimal, 1 kalau airnya tidak minimal ya. Kemudian D adalah 0 kalau airnya tidak maksimal. Berarti yang ini tidak ya, di tidaknya di depan ya. Ya, kemudian 1 kalau airnya sudah maksimal. Sini ya. Jadi kalau airnya itu kurang dari C ya, di bawah sini ya, maka dia menghidupkan pompanya, gitu ya. Nah, setelah diisi ya, pompanya itu hidup, maka airnya mengalir ya. Nah, pompanya tidak mati ketika batas minimnya dilewati ya. Terus dia memompa nanti sampai batas maksimalnya dicapai ya. Setelah batas maksimal dicapai, dia baru pompanya mati. Oke. Nah, kemudian kalau nanti pompa sudah mati, ini kan isinya sudah bertahan ya. Kalau ada pemakaian airnya ya dialirkan ke keran, maka airnya turun ya. Airnya turun, tapi ini sudah tidak maksimal lagi ya berarti ya. Nah, tapi belum menyalakan pompa lagi ya. Pompanya hanya nyala kembali kalau batas minimalnya sudah dicapai ya. Ya, jadi kalau air sudah turun dari batas minimal, maka baru pompanya nyala lagi. Bisa dipahami ya? Ada yang mungkin perlu didiskusikan? Jelas ya? Nah, kemudian untuk pompa air yang hidup mati terhadap tandon atas ini, ya ini secara wajarnya seperti itu ya. Cuma ini pompa ini bisa diinterupsi dengan keadaan air di tandon bawah, gitu ya. Apa itu tandon bawah itu? Ya, tentu saja ada kemungkinan suatu saat PDAM ini airnya tidak terlalu banyak ya, sehingga ketika dipompa airnya itu ternyata tidak cukup untuk dipompa ya. Sudah batas minimal ini air tandon bawah ya. Kalau batas minimal air di tandon bawah ini dicapai ya, tidak cukup air yang dipompa ke atas ya. Itu sensornya A ya. Gitu ya. Nah, nanti kalau batas minimalnya air ini sudah dicapai, maka pompa nggak boleh hidup ya, karena nggak ada airnya kan. Kalau nggak ada airnya di tandon bawah, mau dipompa gimana? Ya, kalau dipaksa pompanya hidup, maka akan membuat pompanya ini bekerja tanpa ada fungsinya ya, karena tidak ada air yang dipompa. Ya, nanti akan mengeluarkan listrik dan mungkin malah merusakkan pompanya. Gitu ya. Oke, jadi sensor A ini akan menginterupsi C dan D ini ya. Apapun keadaan C dan D ya. Kalau tombol A ini ya mendeteksi ini minimal ya, maka pompa harus dimatikan gitu ya. Entah dia mati, entah dia hidup, pokoknya dimatikan oleh A ini ya. Nah, kemudian kapan dia boleh hidup? Ketika tandon yang bawah ini itu jumlah airnya
itu sudah cukup untuk dipompa. Itu ada ini B ya. Jadi bukan minimal ya, tapi cukup ya. Kalau misalkan langsung di minimal ini gimana ya? Misalkan minimal sudah dilampaui ya A ya, maka kan dia ini kan bisa on lagi misalnya ya. Nah, tapi begitu ini terlewati sedikit, dipompa langsung habis ya. Nah, ini bisa menyebabkan disefisiensi lagi ya. Nah, jadi nunggu sampai batas cukup ya, batas cukup untuk dipompa sehingga nanti cukup untuk dipakai di sini, memompa di sini. Oke, bisa dipahami. Jadi sensornya ada 4 ya, A, B, C, D ya. Nah, lihat ya. Jadi FSM-nya ini apa simpel sekali ya, 0, 1 ini ya, cuman kondisi dengan satu flip flop nih ya, 0, 1 ya. Cuman inputnya macam-macam nih, A, B, C, D, dan P sendiri ya. Gitu ya. Baik, ada yang belum paham dengan permasalahannya? Cukup paham? Oh iya, buat yang baru join ya, mungkin belum mengisi presensi ya. Mana presensinya? Oke, sudah saya letakkan di ini ya, di nama profil saya ya. Oke, kembali pada sistem kendali pompa air ini ya. Jadi pompanya itu bisa 0 ini mati, off ini hidup ya. Nah, ini bergantung pada kondisi ABCD, ABCD-nya seperti ini ya. Nah, karena kalian kelompoknya sampai 19 ya. Ini harus dimodifikasi nih ya. 8. Berapa ini? 14 ya. Terus 10-nya kemana ini ya? 9 harus ini ya. Ini 9. 10 ya. 11. Oh iya. 12. Kurang nih. 12. 16 juga ya. 14, 14, 15, 16, 17 ya. 10, 14, 11 ya. 11, 15, 16, 16. Oke. Baik ya. Nah, ini ada satu flip flop lagi yang kemarin nggak dipakai ya, RS flip flop ya. Bisa lah ya. RS flip flop, CK flip flop, D flip flop, dan D flip flop. Gitu ya. Oke, jadi yang kalian download dari mana? Dari MyKitas Classroom, ini perlu dimodifikasi ini ya. Perhatikan ya catatannya ya. Catatannya ini ya. Ikut semua. Udah, jadi yang perlu di blok ada ini ya. Ya. Yang perlu di highlight ya. Jadi kelompok 1, 5, 9, 13, 17 pakai RS flip flop. Ya, kelompok 2, 6, 10, 14, 18 pakai CK flip flop. Ya. Kelompok 3, 7, 11, 15, dan 19 pakai T flip flop. Ya, sedangkan kelompok 4, 8, 12, 16 pakai D flip flop. Gitu ya. Nah, nanti mungkin ada apa namanya kondisinya seperti ya. Kondisi nomor 1 ini kenapa enggak satu ini? Ini lebih satu elektron ya sini. Elektron. Nah, gitu ya. Kondisi 0, 1 sampai 31 ya. 0 sampai 31 karena inputnya ada A, B, C, D plus P0 ya. Inputnya kan ini ya. Oke. Nah, walaupun begitu kamu perlu tahu ya bahwa memang nanti ada
memang ada apa namanya, ada 5 input ya, tapi nanti akan ada kondisi-kondisi tertentu yang kondisi itu nggak mungkin terjadi ya, misalkan A dan B sekaligus ya, misalkan ya kondisinya sama-sama ya, misalkan A-nya minimal sekaligus B-nya juga nggak mungkin ya. Ini juga CD-nya juga gitu ya, minimal sekaligus maksimal kan nggak mungkin juga ya, gitu ya. Terus ada beberapa misalkan aja kalau A ini ya, misalkan ini minimal ya, ini pasti mati ya. Nggak peduli ini apa sepertinya, gitu ya. Jadi ada simplifikasi terhadap ini, terhadap truth Oke. Nah, nanti kamu bikin rancangannya, setelah dapat maka nanti berikan ABCD lagi di sini, dan P apa implementasinya ya, mungkin ada 5 kolom lagi di sebelah sini ya. Nah, oh iya, ditambah lagi ya untuk yang pakai Rasulullah di sini sih ada misalnya R-nya apa, S-nya apa gitu ya. Terus nanti di sebelahnya ya R-nya apa, S-nya apa gitu ya. Oh, jadi cukup ini ya, RS ya, sini ada RS yang seharusnya ya, ditambah di sini ya, di sebelah kanannya PNX ini ya. Ini nanti ada RS lagi yang seharusnya seperti apa. Kemudian dari ini perancangannya, lalu implementasi ini RS implementasi seperti apa ya. RS-nya seperti apa, kemudian statusnya hasilnya seperti apa. Oke, itu yang RS. Ya, kalau JK ya JK di sini ya. JK rancangan dan JK implementasi gitu ya. Oke, jadi di sini nanti akan tambah kok di situ ya. Baiklah, harusnya di sini ya. Nah, ini ada J, ada K gitu ya. Itu untuk perancangan ya. Kemudian ada J dan K lagi untuk implementasi ya. Dan kemudian P next-nya ya. P next-nya untuk implementasinya ya. Untuk JK. Kalau RS ya ini RS ya. Kalau T freeform ya ini T. D ini D ya. Gitu ya. Jadi ini ditambah ini ya, apa namanya, ditambah berapa ini? Sekian kolom nih ya. Kalau JK berarti 5 ya. Ini JK, JK lagi ya, yang ini perancangannya, yang ini hasil rancangannya itu implementasinya ya. Hasilnya apa ya? Setelah disederhanakan dapat rangka yang seperti apa, menghasilkan input JK yang seperti apa, sehingga P next-nya itu ya, P next implementasinya, jadi mulai dari sini ke sini adalah implementasi dari hasil implementasi dari rancangan yang dihasilkan gitu ya, untuk verifikasi. Baik, ada yang belum jelas? Belum jelas ya? Nah ya, baik, karena yang itu belum belum di save ya. Ini saya save aja dulu ya. Ini untuk yang 2002 misalnya, 2022 misalnya. Ini saya kirimkan ke ini ya, chat kita ya, chat sini. Oke, nah, ya. Loh, bentar, bentar. Ini harus di close dulu mungkin ya. Oke. Ini saya close dulu. Oke. Nah, saya sudah bisa lihat di chat saya. Oke. Silakan di download ya, tinggal dikerjakan nanti bersama-sama ya. Oke. Waktu bekerja seperti biasa sampai Jumat malam ya.
Jam 9 ya, Jumat malam jam 9. Baik, ini karena memang situasi yang agak tidak mengenakan kita ya, orang kuliahnya ya, harus online begini ya. Ini saya tahu kalau kalian online di rumah ya masih banyak fasilitas, kalau di kos-kosan ya fasilitasnya agak sulit ya. Baiklah, mungkin kita tidak akan lama-lama. Kalau ini sudah bisa dipahami ya, nanti dikerjakan dulu untuk melihat implementasi secara ininya ya, secara implementasi FM untuk kegiatan atau kegunaan yang praktis ya. Walaupun kemarin juga sudah praktis, cuman ya kondisinya beda ya. Kemarin kan mudah sekali karena itu flasher atau itu pengendali rating itu ya, lampu rating. Jadi inputnya cuma 2 gitu ya. Sekarang kan agak rumit ya. Baik ya, jadi mungkin tantangannya juga karena inputnya ada 4, maka convertnya juga cukup rumit nanti ya. Tapi saya pikir kalian bisa, insya Allah ya. Ada pertanyaan? Sudah mengisi presentasi semua ya? Oke, 535, 750 yang belum harus segera mengisi ya, karena waktunya cuma sampai mungkin sudah selesai, ini nggak apa-apa lah. Ada yang bisa kita mengisi presensi? Ini sudah 52 orang, ini masih ada 52 orang termasuk saya. Berarti masih ada 5 atau 6 orang yang termasuk ya. Oke. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Oke. Baik, semoga berhasil dan semoga kalian tetap sehat, dan yang mungkin sakit segera sehat kembali ya. Oke, jangan lupa mengisi berita acara setelah ini. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang.